くれてんだてめえ。殺人の現行犯で連行する。なぜお前ら人間を全員ピッカラスだ。 Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan membawakan alur cerita dari serial anime Summer 2025 yang berjudul Gachiakuta. Di anime ini menceritakan seorang pemulung bernama Rudo. Dia tinggal di daerah kumuh slum yang berdekatan dengan jurang yang disebut lubang neraka. Sayangnya pada suatu hari dia difitnah membunuh ayah angkatnya sendiri. Dan dia pun dijatuhi hukuman tragis dengan dibuang ke lubang neraka. Sejak saat itu Rudo akan membalas dendam kepada semua orang dan menganggap dunia ini telah busuk. Nah, daripada penasaran gimana kelanjutannya, mending langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini, agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Di awal cerita, autor menuliskan jika benda yang dijaga dengan penuh kasih akan menjadi tempat jiwa bersemayam. Lalu apa yang akan muncul dalam sampah yang dibuang? Setelah itu kita diperlihatkan seorang anak kecil yang mendapati bonekanya telah robek meski baru dibeli. Melihat hal ini, orang tuanya pun berkata jika boneka itu dijahit maka akan kelihatan jelek. Oleh karena itu dia pun akan membelikan boneka baru untuk anaknya. Setelah itu dia kemudian membuang boneka tersebut ke lubang pembuangan. Di dalam sana terdapat truk yang akan mengangkut sampah-sampah tersebut. Semua sampah itu diangkut ke tempat khusus yang ada di bawah tanah. Autor kembali menuliskan jika manusia bisa dengan mudahnya mengubah benda menjadi sampah yang tidak akan pernah bernilai lagi. Bahkan manusia juga bisa dijadikan hal demikian. Setelah itu nampak seseorang masuk ke dalam tempat pembuang sampah tersebut. Sayangnya saat mengais sampah-sampah tersebut, dia ketahuan oleh penjaga. Melihat seseorang tersebut, penjaga pun sadar jika dia adalah penjarah tempat sampah. Makhluk rendahan yang membawa keluar sampah dan mengancam keindahan kota ini. Tanpa pikir panjang, penjaga itu kemudian membunyikan alarm dan akan menangkap penjarah tersebut. Melihat hal ini, dia kemudian melemparkan sampah ke para penjaga. Dan dengan cepat masuk ke dalam lubang dan berusaha keluar dari tempat tersebut. Tentu saja para penjaga tak akan membiarkannya kabur begitu saja. Meski terkena goresan peluru, namun karena kecepatannya yang sangat lincah, pada akhirnya dia berhasil keluar dari sana. Dan ternyata dia adalah sang MC kita yang bernama Rudo. Setelah itu nampak orang-orang telah mendengar kabar jika semalam ada orang yang menjarah tempat sampah lagi. Mereka pun menduga jika yang melakukannya ialah orang-orang dari kaum primitif. Melihat kaum primitif ada di sana, orang-orang itu pun mencelanya. Dan berharap orang seperti dia tak datang ke sini lagi. Dan ternyata tempat ini terdapat dua distrik, yaitu distrik orang kaya serta distrik kumuh. Dan di tengahnya terdapat tembok pembatas yang sangat tinggi. Di distrik kumuh nampak orang-orang di sana sudah menduga jika Rudolah yang telah menjarah tempat sampah tersebut. Mereka pun merasa jika Rudo tak pernah kapok. Dan jika terus seperti ini maka akan membuat mereka semua diawasi para utusan. Tak lama kemudian nampak seorang gadis yang bernama Chiwa muncul dan memarahi Rudo karena kembali menjarah tempat sampah. Dia nampak khawatir karena jika tertangkap maka Rudo akan dicelakai. Dan ternyata alasan Rudo melakukan hal ini karena orang-orang kaya di sana sering membuang barang yang masih bagus. Terlebih lagi ini bisa menambah penghasilannya. Tak lama kemudian nampak 3 orang datang dan berkata jika sampah di sini sangat busuk. Mereka juga meminta Chiwa untuk menjauhi Rudo karena dia bisa ikut busuk jika dekat-dekat dengannya. Tak hanya itu, mereka juga menendang barang milik Rudo dan berkata jika tidak ada orang yang mau membeli barang yang diperbaikinya. Apalagi di balik sarung tangan itu bikin mereka mual-mual. Meski Chiwa berusaha membela Rudo, namun mereka tetap saja membulinya. Mereka berkata jika Rudo ialah anak dari seorang pembunuh. Dan konon distrik kumuh ini ada untuk mengurung kriminal. Dan mereka semua keturunan kriminal tersebut.
Makanya orang-orang di sini bekerja keras dan tidak melakukan kejahatan untuk menghapus kesan buruk tersebut. Namun semua usaha itu berakhir sia-sia karena ayah Rudo telah membunuh banyak orang. Setelah melihat tatapan Rudo, mereka pun nampak ketakutan dan berkata jika dia mempunyai mata seorang kriminal. Sambil berjalan pergi mereka yakin jika Rudo akan membunuh orang nanti. Meski mendengar ucapan mereka namun Chiwa yakin jika Rudo tak seperti orang tuanya. Karena dia bukan orang jahat yang akan membunuh. Dan ia sangat percaya kepada sang MC. Mendengar hal ini Rudo pun memerah dan ia pun mengucapkan terima kasih. Namun sesaat kemudian nampak Chiwa merasa heboh karena melihat boneka yang sangat imut. Ia pun memuji Rudo karena telah berhasil memperbaiki boneka tersebut. Mendengar hal ini Rudo pun tersipu malu dan akan menghadiahkan boneka tersebut untuk Chiwa. Namun sayang Chiwa kemudian dipanggil oleh orang tuanya dan langsung pergi dari sana. Melihat hal ini dengan wajah lesu sang MC pun pulang ke rumah. Setelah sampai di sana nampak seorang pria bernama Regto menggoda sang MC. Karena dia malu-malu memberikan boneka tersebut kepada Chiwa. Melihat Regto menggodanya Rudo pun kesal karena dia melihat hal memalukan tadi. Regto lalu menyuruh sang MC untuk berkata dengan lantang jika ingin memberikan sesuatu kepada Chiwa. Dan selain itu ia meminta penjelasan soal kegiatan memulung sampahnya semalam. Setelah mendengar penjelasan sang MC, Regto pun memintanya untuk tak perlu membahayakan diri untuk mencari nafkah. Apalagi dia masih kecil dan serahkan saja hal ini kepadanya. Meski Rudo merasa jika hal itu tak berbahaya namun Regto membantah karena dia hampir ketahuan. Meski ia dan Rudo tak mempunyai hubungan darah namun Regto menegaskan jika mereka tetaplah keluarga. Jadi berhentilah bersikap sungkan kepadanya. Mendengar hal ini sang MC pun berkata, jika Regto telah membesarkannya sejak ia ditelantarkan saat masih bayi. Sang MC bukan bersikap sungkan namun ini sebagai ucapan terima kasih sebagai keluarga. Mendengar perkataan sang MC Regto pun merasa terkejut. Ia pun kembali menggoda sang MC tentang perasaannya kepada Chiwa. Mendengar hal ini Rudo pun kembali kesal dibuatnya. Namun sesaat kemudian lukanya diketahui oleh Regto. Sambil mengobati lukanya, Regto pun meminta sang MC untuk tak pergi ke tempat sampah lagi. Karena ditakutkan jika nanti dia akan mendapatkan luka yang sangat parah. Mendengar perkataan Regto Rudo pun berkata jika luka ini bukanlah apa-apa dibandingkan dengan luka yang diberikan orang tuanya. Mendengar hal ini Regto lalu memperingatkan sang MC. Jika tindak kejahatan serius akan membuat Rudo dieksekusi dan dilempar ke lubang neraka. Hukum itu telah mengakar lama di kota ini, apalagi ayah Rudo juga dilemparkan ke sana. Maka dari itu Rudo harus menjaga diri terutama di dunia yang busuk seperti ini. Sang MC lalu menceritakan jika tangannya sudah berwarna hitam sejak ia masih kecil. Rasa sakit yang menusuk kadang muncul, disusul dengan tatapan jijik orang-orang pada bekas luka ini. Kedua hal itu perlahan memperburuk kondisi mentalnya sejak kecil. Dan di tengah penderitaan itu, Regto datang dan memberikan sarung tangan ini. Meski sudah usang namun sarung tangan ini telah meredakan rasa sakit di tangannya. Karena hal itu utang budinya kepada Regto terlalu besar untuk bisa dilunasi. Setelah itu nampak Regto kembali menggoda sang MC dan memintanya untuk memberikan boneka ini dan cium tangannya. Keesokan harinya nampak Regto menyuruh sang MC tersenyum saat memberikan boneka itu kepada Chiwa. Namun sang MC merasa ragu karena ia tak bisa tersenyum dengan sorot mata yang seperti ini. Saat ingin bertemu dengan Chiwa Rudo lalu memikirkan jika konon lubang neraka adalah lubang sampah raksasa. Semua sampah pada akhirnya akan dibuang ke lubang neraka termasuk orang-orang yang melakukan kejahatan. Setelah itu kita diperlihatkan saat penjahat dihukum dengan dibuang ke lubang neraka. Sang MC juga memberitahukan jika ayahnya juga ditelan oleh kegelapan ini. Ia pun bertanya-tanya apa yang terjadi pada orang-orang yang dibuang ke sana. Tak lama kemudian nampak Chiwa tiba-tiba datang. Hal itu tentu saja membuat sang MC langsung grogi. Melihat eksekusi tersebut Chiwa lalu menjelaskan, jika konon mereka membangun distrik kumuh di tepi kota sebagai peringatan untuk orang-orang di sana. Peringatan bahwa mereka akan dijatuhkan ke lubang neraka jika berbuat jahat. Setelah itu Chiwa lalu mengatakan jika ia tak ingin melihat Rudo dijatuhkan di tempat tersebut. Ia juga nampak khawatir karena takut Rudo benar-benar dilempar ke lubang neraka karena menjadi penjara sampah.
Chiwa mencemaskannya karena ia sayang kepada Rudo. Mendengar perkataan Chiwa barusan, Rudo dengan wajah memerah langsung memberikan boneka itu kepadanya. Melihat hal ini, Chiwa pun merasa senang dan ia akan merawat boneka ini selamanya. Setelah itu nampak Rudo senang bukan main dan akan memberitahukan ini kepada Regto. Saking senangnya dia malah tak sengaja menabrak para utusan. Melihat kedatangan mereka, sang MC pun bertanya-tanya mengapa utusan datang ke tempat ini. Setelah itu nampak Rudo kembali berlari dan ia tak sabar memamerkan ini kepada Regto. Namun saat ia membuka pintu, hal mengejutkan pun terjadi. Melihat hal ini jelas saja membuat Rudo marah besar dan akan menghabisi pembunuh tersebut. Sayangnya ia tak berdaya melawannya. Saat pembunuh bertopeng itu pergi, Regto yang sekarat memanggil sang MC dan memintanya untuk segera kabur dari tempat ini. Ia juga memintanya untuk mengubah dunia yang busuk ini. Dan saat Regto menghembuskan nafas terakhirnya, hal ini pun terjadi. Melihat dirinya akan ditangkap karena telah dituduh membunuh Regto, jelas saja membuat Rudo merasa terkejut. Meski Rudo membantah dengan keras jika bukan ia pelakunya, sayangnya ucapannya sama sekali tak berarti. Karena terus-terusan memberontak, pada akhirnya Rudo pun dipukul hingga pingsan. Di luar rumah nampak orang-orang percaya jika Rudolah yang telah membunuh Regto. Singkat waktu nampak Rudo dihukum dan akan dilempar ke lubang neraka. Bahkan kaum primitif berteriak dengan lantang agar Rudo segera dilempar ke lubang neraka. Melihat hal ini, Rudo pun nampak syok kenapa ini bisa terjadi. Bahkan saat ia meminta bantuan Chiwa, gadis itu malah percaya dengan fitnah yang terjadi. Ia juga berkata jika Redo memang anak seorang pembunuh. Setelah itu nampak orang-orang berteriak untuk membuang pendosa ke lubang neraka. Mendengar hal ini dengan wajah kesal, Redo berkata jika mereka semualah yang pendosa. Mereka semua sampah yang tidak punya pendirian. Mereka punya mata dan telinga tapi tidak berusaha melihat dan mendengar. Di tengah kebencian itu ia melihat pembunuh Regto berdiri di sana. Singkat waktu nampak Rudo terbangun di tempat yang banyak sekali sampah. Tak hanya itu, ia juga mencium aroma yang sangat busuk. Rudo pun pada akhirnya sadar jika ia telah dijatuhkan ke lubang neraka. Tak lama kemudian ia dikejutkan dengan monster besar yang ada di sana. Rudo pun merasa jika tempat ini menjadi tempat dibuangnya sampah, manusia, dan kenajisan lainnya. Dan tempat ini memang pantas disebut neraka. Melihat monster raksasa tersebut jelas saja membuat Rudo langsung melarikan diri. Tak hanya ada satu, bahkan ada 3 monster yang mengejarnya. Rudo yang terkepung berusaha menghindar dari serangan monster-monster tersebut. Melihat betapa mengerikannya tempat ini, Rudo pun marah besar karena mereka telah berani melemparkannya ke tempat ini. Sang MC juga nampak tersiksa karena udara di tempat ini sangatlah busuk. Dan jika terus menghirup udara di sini maka paru-parunya bisa hancur. Awalnya sang MC akan berusaha kabur ke suatu tempat yang lebih aman. Namun saat melihat area di sekitarnya, sang MC pun nampak frustasi karena tak ada tempat yang aman di dunia ini. Terlebih lagi dunia ini hanya ada gunungan sampah. Tak lama kemudian nampak keberadaan Rudo diketahui oleh para monster. Melihat para monster mendekatinya, Rudo pun berpikir apakah semuanya akan berakhir sebelum ia bisa berbuat apapun. Namun sesaat kemudian Rudo melihat bayangan Regto yang mati mengenaskan. Dan saat melihatnya sorot mata Rudo tiba-tiba berubah. Ia kemudian melihat tongkat besi dan berusaha menggapainya. Sang MC berkeinginan untuk hidup karena ada urusan yang harus ia selesaikan. Orang-orang yang menganggap remeh dirinya, dan orang-orang yang menuduh dirinya sebagai pelaku, serta orang-orang yang melemparkannya ke lubang neraka, mereka harus mendapatkan balasan yang setimpal. Apalagi ia harus menemukan seseorang yang sudah membunuh Regto dan akan menghabisinya. Dan ia tak boleh mati sebelum melakukan hal itu. Di sisi lain nampak seseorang sedang memperhatikan sang MC dari kejauhan. Meski berusaha menyerang namun karena jumlah mereka cukup banyak jadi sang MC merasa kesulitan. Tak hanya itu mereka juga pandai bersembunyi di tumpukan sampah, yang membuat sang MC hampir menjadi santapan monster tersebut. Tak lama kemudian nampak monster itu menyerang Rudo secara bersamaan. Namun sesaat kemudian hal ini pun terjadi.
Pada akhirnya sang MC berhasil menghabisi ketiga monster tersebut. Namun tak lama kemudian muncul monster yang lebih besar di hadapan Rudo. Melihat kehadiran monster itu jelas saja membuat Rudo merasa terkejut, dan ia pun segera melarikan diri dari sana. Namun secara tiba-tiba hentakan monster itu membuat sang MC terlempar cukup jauh. Dan sesaat kemudian nampak Rudo bertemu dengan seseorang yang memperhatikannya dari tadi. Melihat kehadiran seseorang tersebut, jelas saja membuat Rudo langsung bertanya-tanya siapakah orang itu. Dan secara tiba-tiba orang tersebut memasangkan masker kepada sang MC. Melihat kebaikannya Rudo lalu menanyakan beberapa hal. Mulai dari tempat ini, monster-monster tersebut, hingga menanyakan apakah dia manusia dari tempat ini. Mendengar pertanyaan Rudo, sosok bertopeng itu lalu mengatakan dengan suara pelan agar Rudo diam dulu sebentar. Namun Rudo masih bersikeras dan terus melemparkan beberapa pertanyaan dengan suara keras. Mendengar hal ini sosok bertopeng itu pun menegur Rudo. Sosok bertopeng itu juga mengatakan jika sampah-sampah ini berasal dari orang dunia atas. Ia sebelumnya juga meminta Rudo untuk diam, karena gara-gara dia tadi para monster telah menyadari lokasinya. Diketahui jika mereka disebut monster limbah. Monster itu berasal dari sampah, dan Rudo tak akan bisa mengalahkan mereka dengan memakai senjata biasa. Terlebih lagi mereka bereaksi pada suara yang disebabkan manusia. Makanya ia tadi berbicara dengan suara pelan. Setelah menyalahkan Rudo dan menganggapnya bocah kematian, sosok bertopeng tersebut lalu mengubah payungnya menjadi senjata. Dan sesaat kemudian, melihat monster itu hancur seketika, apalagi mereka tak bisa bangkit lagi jelas saja membuat Rudo merasa terkejut. Di sisi lain nampak para monster telah bermunculan dan bersiap untuk menyerang. Namun karena sosok bertopeng itu sangat kuat, jadi dia bisa menghabisi mereka dengan mudah. Melihat hal ini Rudo pun berpikir jika kekuatan itu adalah teknologi khusus dari lubang neraka, ataukah memang dia yang spesial. Dan jika dirinya mempunyai kekuatan seperti itu juga, maka ia pasti bisa membalas dendam kepada orang yang telah membunuh Regto. Tak lama kemudian nampak monster raksasa tersebut menyerang. Beruntung sosok bertopeng itu mampu menangkisnya dengan cukup mudah. Dan tak lama kemudian hal ini pun terjadi. Yosaki. Pada akhirnya sosok bertopeng itu berhasil mengalahkan monster raksasa tersebut. Rudo lalu menanyakan siapakah dia sebenarnya. Mendengar hal ini pria bertopeng itu lalu membuka maskernya dan memberitahukan jika ia bernama Engine si tukang bersih-bersih biasa. Namun setelah Engine mengatakan hal demikian kejadian kocak pun terjadi. Setelah pingsan nampak Rudo mengingat pembicaraannya dengan Regto dulu. Saat itu Rudo memberitahukan jika ada anak-anak nakal yang telah menertawakan dan meninjunya saat ia berkata jika benda itu hidup. Ia mengatakan hal itu karena dulu Regto pernah bilang, jika merawat barang baik-baik dalam waktu yang lama, maka akan ada jiwa yang bersemayam di dalamnya. Mendengar perkataan Rudo, Regto lalu berkata jika itu hanya sebuah legenda, untuk mengingatkan orang-orang supaya merawat barang dengan baik. Tapi meski begitu Regto percaya dengan legenda tersebut. Rudo lalu menanyakan apakah benda-benda di sekitarnya, termasuk sarung tangan yang ia pakai mempunyai jiwa seperti yang dia bicarakan. Regto pun tertawa dan berkata jika itu mungkin. Ia juga menambahkan jika selama Rudo merawat sarung tangan itu dengan baik, ia yakin suatu hari nanti akan ada jiwa yang tumbuh di dalamnya. Mendengar hal itu jelas saja membuat sang MC merasa senang. Tak lama kemudian Rudo pun terbangun, dan ia dibuat terkejut karena tubuhnya telah dirantai. Dan ternyata yang melakukan hal ini ialah Enji. Meski niat Engine ingin menolongnya, namun Rudo merasa kebingungan mengapa ia dirantai seperti ini. Rudo pun menyuruh Engine untuk segera melepaskan rantai ini, karena ia harus kembali ke atas sekarang juga. Mendengar hal itu Engine lalu berkata jika dia tak akan bisa melakukannya. Di sini mereka menyebut tempat itu sebagai dunia atas. Rudo tak bisa memanjat untuk naik ke sana, apalagi dunia atas selalu bergerak. Meski ada alasan lain, namun yang terpenting sekarang belum bisa melakukannya. Mendengar hal ini Rudo lalu berkata jika ia pasti akan kembali.
Terserah engine mau berkata seperti apa namun ia tak akan berhenti. Terlebih tadi dia bilang sekarang belum bisa, dan dia pasti tahu cara untuk kembali ke dunia atas. Dengan tatapan tajam Rudo lalu menyuruh engine untuk memberitahukan semua tentang dunia ini, monster tadi, dan juga tentang kekuatannya yang tadi. Rudo memaksa hal ini karena ia ingin mempelajari semuanya untuk menghajar orang-orang di dunia atas. Sang MC tak akan diam sampai dia menjawab semuanya. Mendengar hal ini engine pun kesal dan berkata jika dia adalah bocah kematian yang keras kepala. Namun karena dia bersikeras, jadi ia akan mengajari semuanya termasuk cara kerja tempat ini. Tak lama kemudian nampak engine menyeret Rudo ke suatu tempat. Dan setelah itu ia pun pergi yang membuat Rudo merasa kebingungan. Tak lama kemudian muncul 5 orang yang menatap ke arah Rudo. Dan saat melihat Rudo, salah satu dari mereka pun merasa jika dia pasti berasal dari dunia atas. Dan saat Rudo mengiyakannya hal ini pun terjadi. Meski pada awalnya mereka meragukan jika Rudo berasal dari dunia atas, namun ketua mereka tetap percaya jika Rudo tak berbohong. Setelah itu mereka akan melepaskan rantai yang mengekang Rudo. Melihat hal ini sang MC merasa jika mereka lebih mendingan daripada pria yang bernama Engine tadi. Namun secara tiba-tiba, tak disangka Rudo malah dirantai dengan lebih kejam. Mereka kemudian memberitahukan jika tubuh orang dunia atas itu harganya sangat mahal. Bukan hanya tubuh yang utuh saja, bahkan mata, lengan, kaki, dan pakaian, banyak sekali yang mencari. Tapi siapa sangka mereka bisa dapat yang masih hidup. Tak hanya itu mereka juga membenci orang-orang dari dunia atas. Mereka semua membuang sampah ke sini, lalu sampah yang makin menggunung itu menciptakan polusi udara yang beracun, bahkan sampai melahirkan para monster. Hal itu membuat banyak orang di sini kehilangan tempat tinggal karena tanah yang tercemar. Dan apa yang akan terjadi jika orang-orang itu melihat orang dari dunia atas? Apakah mereka akan menyiksanya? Atau mereka akan memotong Rudo menjadi beberapa bagian? Setelah itu karena tubuh Rudo sangat kurus, jadi mereka memberikan makanan secara paksa. Pada awalnya mereka merasa, jika Rudo tak akan mau dengan makanan sampah dari dunia bawah ini. Namun secara tiba-tiba, setelah itu Rudo lalu berkata jika makanan ini bukan sampah karena masih bisa dimakan. Rudo juga merasa jika mereka semua sama saja. Dan sesaat kemudian, dari kejauhan nampak Engine melihat ke arah sang MC. Ia pun merasa jika jumlah energi Rudo sangat besar dan ia tak pernah salah menilai orang. Setelah itu sang MC kemudian mengingat perkataan Regto. Selama dia merawat sarung tangannya dengan baik, suatu hari nanti akan ada jiwa yang tumbuh di dalamnya. Lalu pasti dia akan meminjamkan kekuatannya kepada Rudo. Melihat Rudo memiliki kekuatan itu, jelas saja membuat mereka merasa terkejut. Engine juga menyadari jika kekuatan Rudo ialah Giver, yaitu pengguna kemampuan khusus, yang bisa memberikan nyawa pada benda dan menggunakan kekuatannya. Meski sang MC mendapatkan kekuatan tersebut, namun ketua dari geng itu tak peduli dan meminta para bawahannya untuk menghabisi Rudo. Dan sesaat kemudian, melihat Rudo mampu mengendalikan lebih dari satu benda, jelas saja membuat mereka merasa terkejut. Bahkan Engine merasa jika ini sangat luar biasa. Meski pada awalnya si ketua geng merasa terkejut dengan kekuatan Rudo, namun ia tetap marah besar kepadanya. Dan saat Rudo akan menghabisinya, Engine tiba-tiba datang menghentikan sang MC. Rudo kemudian bertanya-tanya mengapa ia bisa mengeluarkan kekuatan tersebut. Saat itu ia mengingat perkataan Regto, dan secara tiba-tiba sarung tangan ini mengeluarkan aura merah. Melihat Rudo mengeluarkan darah, Engine pun merasa jika itu sangat wajar karena tubuh Rudo tak kuat menampung kekuatan sebesar itu. Dan ternyata Engine sengaja melakukan hal itu, untuk memastikan apakah dia benar-benar mempunyai kemampuan atau tidak. Dan setelah itu Engine akan mengajari semuanya, segala hal tentang dunia ini dan kekuatan itu. Namun sebagai gantinya bergabunglah dengan Cleaners.
Karena di sana mereka membutuhkan orang seperti Rudo. Yoto. Setelah itu nampak Enjin menelpon rekannya, dan berkata jika ia tak sengaja menemukan anak berbakat di area terlarang. Anak itu mempunyai kemampuan unik, jadi ia merekrutnya bergabung ke Cleaners. Dan nanti ia akan memperkenalkan anak itu kepadanya. Mendengar percakapan ini, Rudo pun berkata jika ia tak bilang akan bergabung. Dan di saat mereka saling adu mulut satu sama lain hal ini pun terjadi. Nampak seseorang yang merawat luka Rudo marah, karena dia sangat bodoh sampai tersesat di area terlarang. Dan jika Rudo menghirup udara di sana sedikit lebih lama, maka dia pasti akan meninggal. Apalagi sebelumnya dia juga hampir diculik. Meski dia sangat apes, beruntung ada seseorang dari Cleaners yang menolongnya. Oleh karena itu dia pun menyuruh Rudo untuk menunjukkan terima kasih kepada pemuda Cleaners tersebut. Setelah keluar dari sana, Rudo pun mengucapkan terima kasih karena Enjin telah membayar pengobatannya. Sang MC juga mengatakan jika ia hanya ingin mendapatkan informasi, dan ia tak punya waktu untuk bergabung dengan Cleaners. Enjin lalu menjawab, jika setelah diculik seharusnya Rudo sudah paham bagaimana orang di sini memperlakukan orang dari dunia atas. Rudo bisa tanya-tanya ke orang di sekitar, tapi identitasnya akan ketahuan yang membuatnya akan tamat. Dan inti dari percakapannya barusan, tempat ini tak cukup ramah untuk berbagi informasi secara cuma-cuma. Setelah berkata hal ini, Enjin pun meminta Rudo untuk menutup mulut dan ikut dengannya. Setelah itu nampak Enjin membawa Rudo makan di sebuah kedai. Melihat tempat ini sang MC pun pada awalnya mengira, jika lubang neraka merupakan tempat yang terbentuk dari sampah. Namun ternyata di sini masih ada kota dan makanan sungguhan. Mengetahui jika nama sang MC ialah Rudo, Enjin pun berkata jika itu nama yang bagus. Dan sekarang ia akan memulai kuliah soal dunia bawah. Diketahui jika di dunia bawah, sampah dengan cepat menumpuk bersama beragam emosi yang disebut anima. Terkadang anima bisa berubah menjadi sebuah energi yang menciptakan berbagai macam fenomena. Salah satunya adalah kelahiran monster limbah. Monster-monster itu menyerang manusia yang mereka lihat. Dan umumnya mereka hidup di area tempat sampah di luar kota, tapi ada kalanya mereka melakukan invasi ke kota. Enjin juga pernah menjelaskan sebelumnya, jika senjata biasa tak bisa melukai monster limbah. Itu karena inti mereka terbentuk dari anima. Namun sarung tangan Rudo bisa mengalahkan mereka. Sama seperti koki yang selalu mengasah pisau dengan baik. Mereka yang merawat sebuah benda dengan apik dan sepenuh hati, maka akan tumbuh sebuah anima di dalamnya. Orang-orang dunia bawah pun menyebut objek itu sebagai peranti jiwa. Dan untuk menghancurkan inti monster limbah yang terbuat dari anima, maka Rudo perlu peranti jiwa yang memiliki anima juga. Namun hanya sedikit orang yang mampu menarik keluar kemampuan peranti jiwa. Dan Rudo merupakan salah satu dari orang yang dimaksud. Diketahui jika orang-orang yang dapat menarik kemampuan peranti jiwa, mereka disebut dengan Giver. Setelah mendengar hal ini, Rudo pun sadar jika kata-kata Regto benar adanya. Enji juga memberitahukan, jika Cleaners adalah organisasi yang membasmi monster limbah. Dan mereka membutuhkan banyak sekali Giver. Setelah mengetahui alasan Enjin merekrutnya, Rudo pun lalu berkata apakah Enjin akan memberitahu cara untuk kembali ke atas jika bergabung. Mendengar hal ini, Enjin lalu berkata jika ia sama sekali tak tahu cara untuk pergi ke atas. Meski tak mengetahui hal ini, namun Enjin yakin jika bosnya punya banyak informasi. Dan mungkin dia mengetahui tentang hal ini. Setelah itu Enjin lalu menanyakan siapa yang memberikan sarung tangan tersebut. Rudo lalu menjawab jika ia mendapatkan sarung tangan ini dari sang ayah. Bagi Rudo, ini adalah satu-satunya peninggalan darinya. Setelah mendengar hal ini Enjin pun berkata, meski sarung tangan itu terlihat usang dan kotor, namun benda itu telah dipakai dengan sepenuh hati dan telah dirawat dengan bagus. Dan hal ini banyak orang yang tak bisa melakukannya. Setelah itu Enjin pun akan pergi, dan menyuruh Rudo untuk menunggunya di sini. Namun saat dia akan pergi, Rudo tiba-tiba mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Melihat hal ini Enjin pun hanya tersenyum, dan lalu memberikan Rudo sekantong koin.
Melihat sikap Enjin yang sangat baik kepadanya, jelas saja membuat Rudo merasa terkejut. Namun ternyata Enjin mendapatkan uang itu karena menjual pakaian milik Rudo. Biaya pengobatan dan makan kali ini juga dari uang tersebut. Jadi Enjin meminta Rudo untuk tak perlu sungkan. Mendengar fakta ini jelas saja membuat Rudo langsung kesal, dan ia akan langsung berhenti setelah mendapatkan informasi cara pergi ke atas. Namun secara tiba-tiba hal mengejutkan pun terjadi. Melihat uangnya dicuri, jelas saja membuat Rudo langsung mengejar kucing tersebut. Meski berusaha sekuat tenaga namun Rudo kesusahan menangkapnya. Hingga tak lama kemudian ia menemukan sebuah tongkat dan langsung mengambilnya. Berkat tongkat tersebut pada akhirnya kucing itu berhasil ditangkap. Namun sesaat kemudian ada seseorang yang menegur sang MC dan menyuruhnya untuk mengembalikan sesuatu. Rudo yang salah paham, awalnya mengira jika yang dimaksud itu ialah uangnya. Namun ternyata yang dimaksud ialah tongkat tersebut. Melihat hal ini jelas saja membuat Rudo merasa kebingungan. Dan sesaat kemudian hal ini pun terjadi. Ia juga dibuat terkejut saat melihat dia memakai emblem yang sama dengan Enjin. Setelah itu dia pun berkata, tak akan membiarkan Rudo kabur setelah mencuri harta berharga milik orang lain. Melihat hal ini Rudo pun sadar jika dia adalah anggota Cleaners. Dengan tatapan tajam dia akan membuat sang MC merasakan langsung tongkat kesayangannya tersebut. Mendengar jika orang itu mengetahui namanya, Rudo pun semakin yakin jika dia adalah anggota Cleaners. Dan ternyata orang itu yang ditelepon Enjin sebelumnya. Dia berasal dari Cleaners Akuta, dan dia bernama Zanka Nijiku. Tak hanya itu Enjin juga memintanya untuk menjadi pelatih Rudo. Namun siapa sangka ia harus mengajarinya dari pengetahuan dasar. Seperti kalau mencuri barang orang lain maka dia pantas untuk dihajar. Mendengar hal ini sang MC pun membantah, dan beralasan jika ia hanya mengambil tongkat itu untuk menangkap kucing yang mencuri uangnya. Namun Zanka tak peduli, dan ia menganggap jika orang tua Rudo tak becus mendidiknya. Mendengar dia menghina Regto, jelas saja membuat Rudo langsung marah besar. Namun sesaat kemudian ia mengingat percakapannya dengan Regto. Saat itu Regto berkata, jika Rudo ingin orang-orang mendengarnya, maka dia harus mencoba untuk mendekati mereka. Cobalah untuk tenang dulu dan pikirkan perasaan orang lain. Setelah mengingat hal itu emosi Rudo tiba-tiba mereda. Dan ia akan mencoba memahami perasaan orang lain. Rudo lalu berpikir jika dia marah karena mengira barang kesayangannya sudah dicuri. Dan jika itu terjadi pada sarung tangannya, maka ia juga akan marah besar. Setelah berpikir hal ini, dengan wajah bersalah Rudo lalu berkata jika ia tak bermaksud mencuri tongkat tersebut. Ia tak mengetahui jika tongkat itu sangat berharga, dan ia langsung meminta maaf. Setelah mendengar hal ini emosi Zanka tiba-tiba mereda, dan ia juga meminta maaf. Ia benar-benar panik, karena benda ini sangat berharga untuknya. Mendengar hal ini Rudo pun seakan tak percaya, karena ini pertama kalinya ia bisa berdamai dengan orang lain. Dan ia pun menganggap jika perkataan Regto benar adanya. Setelah itu Zanka lalu menanyakan kemampuan peranti jiwa milik Rudo. Sang MC pun menunjukkan sarung tangannya, namun ia belum mengerti kemampuan sarung tangan tersebut. Dan saat melihat sarung tangan Rudo, Zanka pun merasa jika benda itu sangat keren. Sang MC juga dibuat kebingungan, karena sikap Zanka sangat berbeda dari beberapa menit yang lalu. Dan saat melihat dia tersenyum Rudo pun kembali mengingat perkataan Regto, yang menyuruhnya untuk memperbaiki wajah merengutnya. Dan karena sang MC menyadari kekuatan tersenyum sebesar ini, jadi ia pun akan mencoba untuk tersenyum juga. Meski pada awalnya Rudo pesimis, namun karena sudah berlatih keras jadi Rudo yakin jika ia pasti bisa tersenyum. Dengan penuh semangat Rudo pun akan menunjukkan senyum terbaiknya. Di saat bersamaan nampak Zanka menanyakan mengapa Rudo ingin bergabung dengan Cleaners. Namun secara tiba-tiba, melihat Zanka tiba-tiba marah jelas saja membuat Rudo merasa kebingungan. Padahal itu merupakan senyuman terbaik seumur hidupnya. Mendengar hal ini Zanka pun menganggap jika senyuman Rudo tadi sangat mengerikan. Merasa jika senyumannya tadi ada yang salah, jadi Rudo pun akan memperbaikinya.
Namun secara tiba-tiba hal mengejutkan pun kembali terjadi. Melihat senyuman Rudo yang sangat aneh, Zanka pun merasa kesal. Karena meski ia sudah baik-baik, namun Rudo malah seperti mempermainkannya. Mendengar hal ini Rudo pun merasa tak terima, padahal ia sudah tersenyum namun sikap Zanka malah seperti ini. Setelah itu Zanka lalu menyindir tujuan Rudo, dengan berkata jika tujuannya itu bukanlah sesuatu yang berarti. Mendengar hal ini Rudo langsung mengingat perkataan Regto, yang menyuruhnya untuk mengubah dunia yang busuk ini. Dan setelah mengingat hal ini Rudo pun langsung naik pitam, karena Zanka telah meremehkan tujuannya. Zanka lalu merespon, jika sejak pertama bertemu dengan Rudo, ia sudah mengetahui kalau mereka tidak akan cocok. Dan setelah itu nampak mereka akan bertarung. Melihat Rudo mampu menyalurkan kekuatan ke benda yang ia sentuh, Zanka pun bertanya-tanya bukankah peranti jiwanya ialah sarung tangan. Dan setelah berpikir sejenak Zanka pun menyadari jika kekuatan Rudo sama seperti cheat, karena mampu mengubah apapun yang dia sentuh menjadi peranti jiwa. Dan pantas saja Engine berkata jika sang MC sangat berbakat. Namun jika hanya itu bakat yang dia punya, mustahil bisa mengalahkannya yang biasa-biasa saja. Setelah mengatakan hal itu nampak tongkat Zanka tiba-tiba jatuh dari atas. Melihat hal ini jelas saja membuat sang MC merasa terkejut. Setelah itu mereka pun terlibat pertarungan. Melihat Rudo tak bisa melawan balik Zanka pun merasa jika refleksnya sangat lambat, dan hanya peranti jiwanya saja yang hebat. Dan sesaat kemudian hal ini pun terjadi. Setelah meremehkan Rudo, nampak Zanka mencium sesuatu yang menempel di pipinya. Dan saat mencium aroma itu, nampak Zanka histeris bukan main. Dan ternyata benda yang dipegang Rudo sebagai senjata adalah penyedot WC. Mengetahui fakta ini jelas saja membuat Zanka nampak panik. Dan dengan terbata-bata dia berkata jika benda itu digunakan sebagai penyedot tahi. Namun karena Zanka berkata dengan terbata-bata, jadi Rudo tak paham dengan penjelasannya. Dan tanpa pikir panjang Rudo kembali menyerang dengan penyedot WC tersebut. Setelah berhasil menghindar nampak Zanka kabur dari sana. Melihat hal ini Rudo pun merasa heran mengapa dia tiba-tiba ketakutan. Meski tak tahu apa yang terjadi, namun senjata itu sangat ampuh. Oleh karena itu ia pun langsung mengejar Zanka. Setelah kejar-kejaran cukup lama seperti kucing dan tikus, pada akhirnya Zanka pun terkena serangan tahi tersebut. Tak lama kemudian nampak Engine datang menemui mereka. Dengan wajah tersenyum dia pun berkata, jika mereka sudah akrab satu sama lain. Namun sesaat kemudian ia merasa ada yang aneh. Mendengar mereka berkelahi sambil melempar tahi, Engine pun tertawa dengan sangat lepas. Rudo yang baru mengetahui hal ini juga tak habis pikir, karena sebelumnya ia menyerang menggunakan tahi. Engine lalu menjelaskan jika Zanka itu memang dari keluarga yang cukup kaya, makanya ia sekarang nampak syok setelah diserang pakai tahi. Engine juga tak menyangka jika perkenalan mereka akan semenarik ini. Namun mulai sekarang Zanka yang akan melatih Rudo. Diketahui jika Zanka ada giver yang paling hebat dalam mengendalikan peranti jiwa. Mendengar Engine memuji kekuatannya Zanka pun merasa terkejut. Setelah itu kita lalu diperkenalkan dengan orang baru dari Cleaners yang bernama Rio. Nampaknya Rio sangat kepo dengan sang MC. Ia kemudian memainkan rambutnya, yang membuat Rudo nampak syok karena ada perempuan yang melakukan itu kepadanya. Setelah itu nampak mereka akan pulang ke markas pusat Cleaners.